Di video kali ini aku bakal sampaikan tentang pengalamanku pakai Dermapen dan Derma Roller. Ayo, apa bedanya Dermapen dan Derma Roller? Nanti bakal aku jelasin di video ini. Aku juga bakal sampaikan pengalamanku. Aku dulu pakai serum apa saat Dermapen, pakai PRP atau serum koktail yang lain. Terus aku juga bakal sampaikan tentang berapa lama aku udah treatment Dermapen, gimana frekuensinya dalam sebulan, dalam setahun. Itu bakal aku spill juga di video ini. Dan juga yang paling penting, manfaatnya yang aku rasain dan juga berapa harga treatment Dermapen. Jadi buat temen-temen nih yang penasaran banget Dermapen, Derma Roller itu apa, jangan di skip videonya karena video ini semuanya isinya penting. Dan biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya, jangan lupa di like videonya buruan sekarang, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi aku mulai treatment microneedling itu sejak usia 27 tahun. Itu setelah aku ikut sertifikasi khusus dokter estetika. Jadi karena salah satu materinya adalah microneedling atau sebutannya vampire facial, ada juga yang nyebutnya PRP. Nah, itu sejak usia 27 aku habis sertifikasi, aku udah mulai rutin untuk perawatan microneedling atau Dermapen ini. Dulunya microneedling ini adanya adalah alatnya namanya Derma Roller. Jadi dia bisa, kenapa disebut Derma Roller? Karena bisa gliding gitu ya ke seluruh wajah. Itu generasi pertama. Kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, diciptakanlah yang namanya Dermapen. Jadi kalau ini hanya mata jarumnya ya, ini sekali pakai itu harus dibuang. Jadi kalau Derma Roller itu satu alat bisa dipakai sekitar 3-4 kali, tapi untuk satu orang pasien yang sama. Itu nggak boleh gonta-ganti karena resiko penyebaran infeksi. Nah, kalau untuk ini jadi cukup mengganti mata jarumnya aja. Dan keunggulannya Dermapen juga, dia jarumnya jauh lebih kecil, jadi membuat luka di kulit itu juga jauh lebih kecil sehingga nyerinya pun lebih minimal. Nah, ini salah satu video aku pas lagi live, lagi treatment Dermapen. Saat itu lagi live-nya di TikTok, dan itu udah anestesi dulu sebelumnya sekitar 30 menit, jadi nggak terlalu nyeri. Kalau buat aku sih antara 1-10, kalau pakai Dermapen itu mungkin nyerinya di angka 2. Tapi kalau pakai Derma Roller zaman dulu itu nyerinya mungkin sekitar di angka 4 atau di angka 5. Jadi lumayan banget ngurangin nyeri dengan pakai Dermapen dibandingkan dengan pakai Derma Roller. Oke, yang kedua, selama Dermapen aku pakai serum apa? Jadi yang terkenal itu kan dan yang hits banget itu kan PRP. Nah, PRP itu platelet rich plasma. Jadi plasma darah kita yang kaya akan platelet. Nah, platelet ini banyak kandungan growth factornya. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu PRP ini tidak disarankan. Jadi lebih disarankannya itu menggunakan serum koktail. Kenapa? Aku jelasin ya. Jadi PRP itu kan menggunakan darah sendiri yang kemudian diproses, diambil bagian serumnya aja, di bagian plasmanya. Jadi bukan whole blood. Nah, kayak ada salah satu video ini sebenarnya pakai whole blood, tapi akan lebih efektif kalau misalkan menggunakan hanya plasma darah yang memang di situ tempat growth factor yang paling banyak. Tetapi ketika usia kita udah di atas 25 tahun, itu kan udah mulai terjadi proses aging ya. Nah, growth factor itu juga ikut menurun, belum lagi dipengaruhi dengan stres, kemudian pola makan selama seminggu terakhir sebelum darah diambil itu gimana, kemudian olahraganya, kemudian riwayat tidur malamnya nih gimana, tidurnya berkualitas apa enggak. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada growth factor. Karena aku tahu itu dan aku mulai treatment microneedling itu sejak usia 27 ya. Jadi aku lebih prefer pakai serum yang vial, serum koktail yang memang sudah dia dibuat di pabrik dengan kandungan bermacam growth factor. Ada juga yang pakai peptide, dan yang sekarang lagi hits banget itu PDRN salmon. Nah, itu bisa dipakai bersamaan dengan Dermapen atau microneedling. Kalau buat temen-temen yang usia di bawah 25 mau pakai PRP masih oke lah ya, growth factornya masih bagus, metabolismenya masih bagus. Nah, itu bisa jadi mungkin growth factornya masih tinggi meskipun pola hidupnya masih suka begadang segala macam. Nah, itu growth factor masih tinggi. Tapi sebenarnya sih untuk usia yang di atas 25 pun bukan yang
tidak boleh secara absolut pakai PRP. Jadi itu kembali lagi pada pilihan masing-masing. Mau pakai PRP silahkan, mau pakai yang serum koktail juga silahkan. Cuma kalau aku, untuk pasien-pasien aku biasanya sarankan untuk yang di atas 25 tahun, apalagi suka begadang, jarang olahraga, pola makannya masih belum pola makan yang sehat, aku lebih sarankan untuk pakai yang serum koktail. Karena itu juga ada yang beberapa pilihan serum koktail itu yang mengandung growth factor malah lebih lengkap. Ada EGF, ada TGF, ada IGF. Jadi growth factor itu jenisnya banyak banget, dan itu ada salah satu serum yang mengandung growth factor itu semua. Di video kali ini aku nggak jelasin tentang apa aja jenis serumnya, bagaimana mekanisme kerjanya, dan apa manfaatnya untuk kulit, biar videonya nggak kepanjangan. Jadi aku akan bikin video khusus tentang ini di YouTube-nya Rosme Clinic. Nanti teman-teman bisa follow, subscribe YouTube-nya Rosme Clinic. Nanti aku akan bakal jelasin di situ biar lebih jelas. Next, gimana frekuensi perawatannya? Berapa kali dalam sebulan? Berapa kali dalam setahun? Jadi karena ini di video ini aku ceritain tentang pengalamanku, lebih fokus ke aku. Tujuanku adalah untuk treatment Dermapen ini untuk anti aging. Nah, ketika usiaku masih di bawah 30 tahun, aku treatment saat itu derma roller masih ya, di bawah 30 tahun itu aku masih pakainya yang derma roller. Itu sekitar 5-6 bulan sekali aku treatment, meskipun rada-rada sakit, tapi berasa banget manfaatnya di kulit tuh. Kulit jadi lebih glowing, lebih halus, lebih kenyal. Ya meskipun sakit mah jabanin aja kalau aku. Termasuk juga untuk suamiku. Jadi suamiku itu dia ada bopeng karena pas masa-masa remajanya dulu dia jerawatan parah, yang jerawatan sampai bernanah gede-gede itu, jadi bopeng-bopeng. Itu setelah 3-4 kali aku derma roller, saat itu pakainya derma roller, itu lumayan udah mulai naik. Cuma sayangnya zaman dulu kamera HP nggak bagus kayak sekarang, dan aku juga belum punya kamera DSLR, jadi rada susah mau nunjukin before afternya. Berikutnya, ketika usiaku udah di atas 30 tahun, itu aku sudah mulai tahu ada alat yang namanya Dermapen dan lebih tidak sakit, jadi nyerinya itu lebih minimal. Aku lebih sering lagi treatmentnya, bukan hanya karena semata-mata nggak terlalu sakit, tapi memang karena udah kebutuhan sih ya. Karena usia di atas 30, kulit udah mulai lebih kasar, udah lebih sagging. Itu aku biasanya 3 bulan sekali treatment Dermapen. Terus juga karena nyadar udah mulai kepala 3, kebutuhan kesehatan kulit itu juga lebih banyak. Aku juga rutin facial itu sebulan sekali. Jadi ketika jadwalnya Dermapen, biasanya aku facial plus Dermapen, karena memang akan lebih bagus ya kalau facial dulu. Jadi kulit pas kondisi benar-benar bersih, sudah dieksfoliasi, komedonya dikeluarin, kemudian Dermapen, nah itu hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, buat temen-temen nih yang udah masuk kepala 3 usianya, aku punya video khusus tips gimana caranya biar tetap awet muda ketika udah mulai masuk usia 30 tahun. Bisa langsung ditonton videonya ya. Dan ketika udah mulai masuk usia 35 tahun sampai sekarang, aku tuh lebih rutin lagi Dermapennya. Itu 2 bulan sekali. Tapi juga aku selangi dengan treatment PDRN Salmon yang dia langsung diinjeksikan intradermal. Mungkin teman-teman yang follow aku di Instagram atau di TikTok pernah lihat aku live lagi PDRN Salmon. Jadi PDRN Salmonnya 2 bulan sekali, kemudian Dermapennya juga 2 bulan sekali. Jadi setiap bulan itu aku selalu ada treatment yang invasif, karena memang udah usia segini tuh berasa banget sih, kulit tuh beda banget lah sama usia remaja dulu, dan kebutuhannya juga jadi lebih banyak. Jadi kalau misalkan bulan ini aku Dermapen, maka bulan berikutnya itu aku Salmon, bulan berikutnya lagi Dermapen. Jadi terus gitu diselang-seling. Jadi buat temen-temen nih yang masih muda, semangat kerja cari duit. Karena semakin usia kita nambah, kebutuhan kulit itu mau nggak mau itu memang pasti nambah. Karena kan aging itu sesuatu hal yang pasti, penuaan itu pasti akan terjadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperlambat terjadinya penuaan. Salah satunya dengan treatment. Banyak juga yang nanya, emang harus ya treatmentnya itu serajin itu? Sampai hampir tiap bulan itu ada treatment invasif.
Kalau teman-teman yang usianya masih muda, masih di bawah 30 sih ya nggak harus yang tiap bulan sama kayak aku dulu, itu cukup 5-6 bulan sekali. Tapi kalau udah buat aku nih yang tahun depan udah usianya kepala 4, itu bukan lagi cuma gaya-gayaan, tapi emang udah kebutuhan. Dan orang-orang yang udah pernah ngerasain manfaat treatmentnya ini bisa memang bikin kulit lebih kenyal, lebih glowing, kemudian lebih halus, itu pasti kok akan berasa banget ketika usia kita itu udah di atas 35 terutama ya. Itu emang butuh banget. Kalau nggak gitu kulit nih sagging banget, kasar, pori-pori juga gede. Nah kalau misalkan treatment Dermapen, kemudian juga aku ada Salmon DNA juga, itu kulit tuh lebih lembab, lebih moist, lebih halus gitu. Next, yang paling ditunggu adalah berapa biaya perawatan Dermapen. Nah, biaya ini aku akan bahas biaya perawatan di beberapa klinik yang sudah aku pernah coba, dan juga dari beberapa info yang aku dapatkan di sosial media juga ya. Jadi bukan berapa biaya perawatan kalau Dermapen sendiri. Aku benar-benar nggak saranin untuk Dermapen sendiri. Banyak yang minta tutorialnya, cuma terus terang kalau untuk treatment invasif itu tidak semua orang bisa mengerjakan. Bahkan sesama dokter, kalau tidak mengikuti sertifikasi khusus dokter estetika, kemudian tidak mengikuti workshopnya, nah itu beresiko ya. Nah dokter aja itu masih beresiko ada efek samping dari Dermapen, apalagi kalau non medis yang ngerti. Jadi aku memang nggak bikin tutorial gimana cara pakai Dermapen karena resikonya tinggi banget. Mulai dari perawatan yang boleh dipakai, skincare yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai sebelum Dermapen itu apa aja, kemudian skincare pasca Dermapen itu yang boleh dan nggak boleh apa aja, itu harus diperhatikan banget. Ini nanti bakal dijelasin di YouTube-nya Rosme Klinik ya. Dan kemudian pengaplikasian anestesi topikal, nah itu kan kayaknya gampang, cuman aplikasinya oles, tapi kalau misalkan caranya nggak tepat, di bagian yang nggak tepat, itu bisa terjadi reaksi overdosis dari anestesi loh. Mulai dari yang paling ringan lah ya, kejang, kemudian bahkan sampai aritmia jantung dan kematian. Belum lagi kalau ada kesalahan prosedur, itu bisa terjadi resiko infeksi, kemudian scar yang susah hilang, yang maunya ngilangin scar malah jadi muncul scar baru, yang mau ngilangin flek malah muncul flek baru, yang itu jauh lebih sulit hilangnya. Itu benar-benar kejadian ya teman-teman ya. Aku udah beberapa kali dapat pasien dari klinik di luar dan juga salon di luar. Ini benar-benar karena aku kan udah 12 tahun ya sebagai dokter estetika, mulai dari di Balikpapan, di Malang, sampai sekarang di Depok. Itu benar-benar kejadian. Jadi yang dia jadi scar, kemudian kayak dicakar kucing, itu karena kesalahan prosedur dari operator. Termasuk di klinik kecantikan ternama yang sudah banyak cabang, itu juga bisa terjadi loh. Karena memang bukan hanya sekedar kita beli Dermapennya, kita beli serumnya, kita bisa lakukan, enggak. Jadi skill dari operator itu penting banget. Contoh ekstrimnya gini, misalkan siapapun bisa lah mungkin ya beli pesawat. Kamu mau beli pesawat bisa, tapi kalau nggak punya skill menerbangkan pesawat, yang ada malah nabrak, yang ada malah jatuh. Jadi kayak gitu. Begitu juga dengan treatment laser, kemudian botox, filler, thread lift, tanam benang. Itu bukan sekedar beli bahan semua orang bisa pasang, enggak. Bahkan dokter pun atau dokter estetika pun itu butuh namanya jam terbang ya. Semakin kita sering ngerjakan, itu semakin lihai nih, semakin tahu celahnya dengan orang yang tipe wajahnya anatomisnya berbeda, ini sebaiknya seperti apa. Nah itu penting banget skill dari operatornya. Oke, balik lagi ke masalah harga ya. Jadi kalau untuk tarif Dermapen itu variatif, berkisar antara 1 juta sampai ada juga 3 juta di klinik, yang salah satu klinik nasional yang aku pernah tahu. Nah kalau untuk di Rosme Klinik nanti bisa langsung nonton videonya aja ya. Itu nanti akan dibikinkan full lengkap. Jadi
sebelum treatment nih, seminggu sebelum, kalau mau dermapen, skincare apa yang boleh dan nggak boleh, kemudian baiknya konsumsi apa dan nggak boleh konsumsi apa, itu nanti akan disampaikan di situ, termasuk skincare pasca treatment baiknya pakai apa, pokoknya lengkap akan dibahas di YouTube-nya Rosmi Clinic. Karena di video ini baru yang hanya pengalamanku aja sharingnya. Apalagi yang belum ku sampaikan tentang dermapen? Kalau belum ada yang ku sampaikan di sini, teman-teman boleh langsung nanya aja di kolom komentar, nanti pasti aku jawab. Dan juga biar aku lebih semangat bikin video berikutnya, jangan lupa di like ya. Yuk sekarang yuk subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mungkin sementara itu aja pengalamanku tentang pakai dermapen yang udah 12 tahun bersamaan dengan berapa lama aku jadi dokter estetika. Aku juga udah 12 tahun. Nah, buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton dan udah like.